Hello guys, good morning. I hope you're doing well. Nah, jadi di sini kakak akan mengajarkan adik-adik semua berbicara bahasa Inggris mengenai organ-organ pernapasan pada manusia. Untuk tujuan pembelajaran, dengan menggali informasi pada gambar, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran pembelajaran kita pagi hari ini. Ayo dipimpin. Amin. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang bernafas. Ada yang tahu bernafas itu apa? Nah, bernafas atau respirasi pada manusia dapat diartikan sebagai proses masuknya oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkan zat-zat gas sisa. Di dalam sistem pernapasan manusia terjadi proses pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernafasan atau bisa disebut juga dengan respiratory system. Sistem pernapasan pada manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan dan sangat penting untuk tubuh kita. Dan selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi tentang organ pernafasan pada manusia. Baik, adik-adik bisa melihat gambar di sebelah. Kita akan membahas satu persatu apa saja organ pernafasan pada manusia. Baik, yang pertama ada hidung atau nose. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Dan yang kedua ada faring atau pharynx. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Dan yang ketiga ada laring atau bisa juga disebut larynx. Laring atau dekat atau tekak, bisa juga disebut jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan terbentuk kotak. Dan yang keempat ada trakea atau batang tenggorokan, atau dalam bahasa Inggris bisa juga disebut the trachea. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut cilia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima ada bronchus atau juga bisa disebut bronchi. Bronchus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronchus kiri dan bronchus kanan. Dan yang keenam ada bronchiolus atau juga bisa disebut bronchils. Bronchiolus ini merupakan percabangan dari bronchus. Dan yang ketujuh ada alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Nah, sekarang kakak ingin bertanya, apa saja sih organ-organ penting atau alat pernafasan pada manusia? Yang pertama tadi ada hidung, yang kedua ada faring, dan yang ketiga ada laring, dan yang keempat ada trakea, dan yang kelima ada bronchus,
Dan yang keenam ada bronchiolus. Dan yang ketujuh ada alveolus. Nah, adik-adik, jangan lupakan ya alat-alat penting atau organ pernafasan pada manusia. Oke? Baiklah adik-adik, sekian penjelasan dan pemaparan dari kakak. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat ya.